Selamat malam, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pelayanan kasih yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, diberkati untuk memberkati seringkali menjadi tema yang kita angkat dalam khotbah. Bahkan seringkali kita pun mengangkatnya menjadi tema tahunan, sebab kita yakin bahwa memang demikianlah panggilan hidup kita atau panggilan hidup sebagai gereja. Bahwa hidup berbagi dan hidup yang terbagi adalah inti dan jiwa dari kekristenan. Yap, memang benar. Tetapi mengapa hal itu terus-menerus harus diingatkan atau dikhotbahkan dan diprogramkan? Karena kita sering melupakannya. Drive up hidup kita banyak dikendalikan oleh batang otak atau survival yang sering membuat kita khawatir akan ketidakamanan dan ketidakcukupan diri kita sendiri. Sehingga berbagi kasih dalam prakteknya menjadi terabaikan dan bahkan dianggap menjadi beban, bukan menjadi gaya hidup dan kultur kekristenan. Apalagi di masa sekarang ini. Pandemi masih menggila, pekerjaan sangat sulit, dan keuangan serba terbatas. Untuk pemenuhan hidup sendiri saja rasanya masih defisit, apalagi kita harus berbagi. Nah, jika demikian, dapatkah sahabat-sahabat Kristus berbagi? Dapatkah kita menjalani panggilan hidup
sebagai mercy community, komunitas yang tetap peduli untuk berbagi? Jawabannya adalah tentu mampu dan tentu kita dapat melakukannya. Sebab justru dalam situasi yang sulit dan serba terbataslah kasih dan kepedulian harus dinyatakan. Firman Tuhan berkata agar kita mewartakan hidup Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan hanya dengan berbuat dan berbuah demikian itu maka kita memenuhi hukum-hukum Kristus. Seperti yang telah kita baca dalam kisah teks surat di 2 Korintus tentang jemaat di Makedonia yang bisa kita jadikan contoh. Bagaimana dalam kesulitan hidup yang mereka alami, mereka masih bisa berbagi. Mereka masih mempunyai kerinduan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Kisah inilah yang menjadi perenungan kita, bahwa ada 5 alasan yang Paulus catat dari jemaat Makedonia agar bisa menjadi contoh teladan untuk jemaat Korintus dan buat kita untuk bisa menjadi jemaat yang murah hati. Yang pertama, mereka menyadari betul apa artinya anugerah dan kasih karunia. Yang kedua, alih-alih mengeluhkan terhadap berbagai kekurangan, terhadap pencobaan, mereka justru belajar untuk tetap kaya dalam kemurahan. Dan yang ketiga, mereka belajar menahan diri untuk pemenuhan keinginan yang tertier, yang tidak terlalu penting dan mendesak untuk dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan demi keberlangsungan hidup mereka. Yang keempat, mereka mendisiplinkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih yang disebut sebagai pelayanan kudus. Dan yang terakhir, hal itu semua dilakukan dengan keikhlasan dan sukacita agar terjadi keseimbangan hidup. Wow, sungguh luar biasa. Iman dan semangat dari jemaat Makedonia ini dipuji oleh Rasul Paulus dan dicatat oleh Alkitab. Kemurahan hati mereka selalu dijadikan contoh model gereja yang sadar diri dan murah hati. Pada hari ini, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita praktekkan juga 5 poin di atas agar menjadi pribadi dan komunitas yang diberkati untuk memberkati, yang hadir merepresentasikan wajah Yesus dan tangan Yesus yang siap untuk berbagi dan memberkati. Amin.